Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Angelina dengan NIM 8003 dari Rombel K2A. Di sini saya akan membahas tentang praktikum titrasi asidi alkalimetri. Jadi, tujuan dari praktikum ini itu untuk menentukan kadar asam atau basa dalam suatu larutan, misalkan asam cuka. Terus yang kedua itu memahami konsep titik ekivalen, yaitu saat jumlah asam dan basa yang bereaksi sudah seimbang. Yang ketiga itu melihat bagaimana perubahan warna indikator bisa menunjukkan titik akhir titrasi. Untuk dasar teori titrasi asidi alkalimetri ini, titrasi kayak apa sih gitu kan, titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa adalah metode untuk mengukur jumlah asam atau basa dalam larutan dengan menambahkan larutan lawannya sampai reaksi mencapai keseimbangan. Terus apa sih titik ekivalen? Nah, titik ekivalen adalah saat jumlah asam dan basa sudah pas, tidak lebih dan tidak kurang. Biasanya ini ditandai dengan perubahan warna larutan dengan adanya indikator. Lalu peran indikator dalam titrasi ini, indikator digunakan untuk menunjukkan kapan titrasi selesai. Jadi kayak phenolphthalein ini tidak berwarna menjadi merah muda untuk basa kuat, metil jingga itu merah menjadi kuning untuk asam kuat. Terus ada juga kurva titrasi, itu menggambarkan perubahan pH saat larutan basa atau asam ditambahkan. Saat mencapai titik ekivalen, perubahan pH terjadi dengan sangat cepat. Terus titrasi karbonat bikarbonat, itu jika larutan mengandung ion karbonat dan bikarbonat, titrasi akan menunjukkan dua titik ekivalen bukan hanya satu. Untuk langkah-langkahnya yang seperti biasa, yang pertama menyiapkan alat bahan, yang kedua menyiapkan sampel, yang ketiga menambahkan indikator, yang keempat melakukan titrasi, yang kelima itu yang terakhir mencatat data. Jadi catat berapa volume NaOH yang digunakan sampai terjadi perubahan warna yang menunjukkan titik akhir titrasi. Untuk analisis data dan perhitungan, ya basic, yang pertama itu menghitung molnya dulu, terus yang kedua itu menentukan mol asam cuka yang ada dalam larutan. Ini kan karena kalau 1:1 itu hasil molnya tuh sama kayak yang tahap pertama. Yang terakhir tuh menghitung konsentrasi asam cukanya dalam sampel. Terus untuk hasil yang diharapkan itu perubahan warna, misalnya jika menggunakan phenolphthalein atau phenolphthalein, larutan awalnya tidak berwarna lalu berubah menjadi merah muda di titik akhir. Yang kedua itu kurva titrasi, jika menggunakan pH meter, kurva akan menunjukkan lonjakan pH yang tajam saat mencapai titik ekivalen. Terus yang ketiga itu dua titik akhir untuk karbonat bikarbonat. Jika sampel mengandung karbonat dan bikarbonat, kita akan melihat dua titik ekivalen selama titrasi. Tips agar titrasi berjalan lancar seperti biasa, pelan-pelan titrasinya biar gak kelewat, titik ekivalennya biar gak kelewat. Terus yang kedua, kalibrasi alat ukur biar lebih akurat hasilnya, terus dicatat dengan teliti. Keselamatan di laboratorium juga seperti biasa, yang penting pakai APD, jangan sampai larutan tersentuh langsung oleh kulit, dan pastikan area kerjanya bersih, nggak ada larutan yang tumpah-tumpah. Refleksi pribadi dari saya sendiri, bagian yang tersulit itu mengamati titik ekivalen itu bisa jadi tricky banget karena terutama jika warnanya berubah pelan-pelan. Untuk kesalahan yang mungkin terjadi itu yang pasti itu over titrasi karena menambahkan titran terlalu banyak gitu kan, atau nggak mencatat volumenya dengan benar. Jika solusinya itu menambahkan titran sedikit demi sedikit dan dicatat dengan teliti. Terus manfaat dari asidi alkalimetri ini itu karena sering digunakan di industri untuk mengontrol kualitas produk makanan, farmasi, dan analisis air. Jadi keterampilan dari praktikum ini tuh sangat berguna dalam dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih.